Nomor urut 3 jadi pihak terkait itu mempertahankan kekalahannya berarti. Iya punya kepentingan, tapi karena kepentingan itu harus diperjuangkan, berarti Anda menjadi pihak pemohon mestinya, bukan pihak terkait. Kalau yang 174 174 Ikram Umasugi dan Sudarmo. Loh, ini ada yang Muhammad Daniel Rikan, ini siapa nih? Itu pemohon yang mulia. Loh kok pemohon dimasukkan sini? Izin yang mulia, izin yang mulia. Kami kuasa hukum dari Muhammad Daniel Rigan itu diminta untuk menjadi pihak terkait dan kami hadir di sini berdasarkan undangan mahkamah. Loh gimana? Muhammad Daniel ini pada perkara 174 berapa calon sih perkara 174 ini di Kabupaten Buru? KPU-nya KPU 174. Hah? Pasangan calon. 4 pasangan calon. Terus kemudian yang menjadi pemenang siapa? Pasangan calon nomor 02 Ikram Umasugi dan Sudarmo. Nah ini Muhammad Daniel ini nomor urut berapa? Nomor urut 1 yang mulia. Nomor urut 1 perolehan suaranya nomor urut dapat nomor berapa? Nomor 3 yang mulia. Oh, nomor 3 kok jadi pihak terkait? Gimana ini? Tidak tahu yang mulia. Ya? Kok nomor urut 3 jadi pihak terkait itu mempertahankan kekalahannya berarti? Izin yang mulia, di sini kami hadir untuk membantu memberikan keterangan karena kami merasa di dalam 174 pihak klien kami merasa punya kepentingan di situ. Iya punya kepentingan, tapi karena kepentingan itu harus diperjuangkan, berarti Anda menjadi pihak pemohon mestinya, bukan pihak terkait. Karena yang diperjuangkan apa? Semua pihak terkait itu mempertahankan apa? Kemenangannya kan? Nah kalau ini berarti mempertahankan kekalahannya. Rasio penalaran yang wajar. Memang punya kepentingan. Kepentingannya kan supaya bisa menang kan berarti kan? Kepentingannya untuk menguraikan fakta-fakta kejadian di sana yang mulia. Oh iya, tapi kalau itu jadi pemohon, tidak logis kalau jadi pihak terkait. Sekarang misalnya di situ, Anda ini ginilah, simbol atau lambang duduk di peradilan ini. Pihak di sini melawan siapa? Ini kan interpartis. Melawan siapa? Melawan termohon dan pihak terkait ya. Nah sekarang kalau ada pihak yang kalah, tapi duduk di sana, mestinya kalau yang kalah itu kan jadi pihak untuk memperjuangkan memfaktanya menjadi pemohon. Itu yang logikanya kan begitu. Memang di PMK kita tidak secara nyata pihak yang bisa menjadi pihak terkait adalah pemenang atau pihak yang berkepentingan. Itu. Ya tapi kita dengarkanlah nanti uraiannya kayak apa. Uraiannya pasti melawan pihak terkait yang di sini. Karena fakta-fakta kemenangan di sini yang dilawan kan itu. Jadi ini lambang dari duduknya saja itu sudah kelihatan. Ini pihak yang mohon, ini pihak yang termohon. Pihak termohon dikuatkan yang punya kepentingan untuk mempertahankan yang menang di sini pihak terkait. Pihak yang netral berada di tengah-tengah di sini. Ini yang memberikan fakta yang ngawasi. Tapi kemudian jadi aneh kalau ada pihak terkait yang bukan pemenang itu di sana. Itu jadi aneh. Mungkin ya saya dugaan asumsi. Karena pada waktu mau mengajukan sebagai pihak pemohon sudah terlambat 3 harinya. 3 harinya perbaikan. Setelah itu berikutnya dibuka keran untuk menjadi pihak terkait. Nah ini bisa jadi pihak terkait untuk itu bisa jadi begitu. Tapi ya kita dengar nanti kita gimana ya. Jadi ini kita bersama-sama untuk mencermati proses peradilan PU Pilkada itu ya begitu itu. Jadi pihak terkait adalah pihak yang mempertahankan hasil yang sudah diperoleh karena kemenangannya. Pihak pemohon adalah orang yang memperjuangkan bahwa saya kok dikalahkan. Itu rasio dari penyelesaian sengketa. Berbeda kalau PHPU, bukan PHPU tapi PUU itu beda. PUU itu bukan interpartis. Pihak yang mengujikan pemohon adalah pihak yang menguji satu undang-undang. Pemerintah dan DPR berada di sini, dia menjelaskan proses pembuatan undang-undang itu begini, memberi keterangan. Nah, kemudian kalau ada pihak-pihak yang merasa berkepentingan dengan itu, bisa ada dua. Yang mendukung pemohon, yang mendukung apa yang sudah dilakukan oleh pembentuk undang-undang, pemerintah bersama DPR sudah benar undang-undangnya. Itu di PUU, karena PUU bukan interpartis. Itu kita perlu jelaskan dulu ya. Mari kita bersama-sama belajar hukum dengan sebaik-baiknya. Berhukum di Indonesia itu berbeda dengan di negara lain. Apalagi di negara yang menganut ideologi liberal individualis. Berhukum di Indonesia disinari oleh sinar ketuhanan. Makanya semua kita di sini harus menjalankan hukum sebaik-baiknya. Kenapa saya katakan disinari sinar ketuhanan? Berhukum itu hanya ada dua, membuat hukum dan menegakkan hukum. Ini sekarang kita di sini
menegakkan hukum dalam rangka sengketa pilkada. Itu ada irah-irahnya. Membuat hukum ada irah-irah atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Itu di negara barat, apalagi negara komunis, nggak ada. Terus menegakkan hukum, putusan pengadilan dimanapun di Indonesia, termasuk di Mahkamah Konstitusi, ada irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka hakim dalam rangka memutus mengatasnamakan Tuhan. Makanya sering disebut wakil Tuhan. Makanya hakim itu harus benar. Lah advokat itu juga benar, harus benar, karena demi keadilan berdasarkan ketuhanan semuanya. Itu filosofinya berhukum di Indonesia. Kalau di negara komunis, di negara individualis liberalis nggak ada. Itu hebatnya konsepsi hukum di Indonesia. Tapi kok carut marut, yang salah para guru besar Fakultas Hukum ngajarnya nggak benar, termasuk saya. Nah, ini kita bertiga guru besar semua yang salah. Kalau Anda salah karena belum guru besar, jadi salahnya nggak mutlak gitu ya. Baik, ini sekalian kuliah.